Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Pada hari ini kita akan melewati tahun 2021 dan akan menyongsong tahun 2022 dengan penuh harapan bahwa Yesus tetap bersama. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh sejenak. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2021 Kau pimpin kami Bapa. Di dalam tangan-Mu hidup kami Kau gunakan Yesus sebagai alat kerja-Mu Tuhan. Dan di tahun 2022 kami siap untuk melakukan pekerjaan-Mu kembali Tuhan. Kita mohonkan pujian kita. Ku datang ya Bapa. Dalam kerinduan mengenal keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh sayang-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
selalu bersama kita di setiap musim hidup kita. Waktu kita terbatas sebagai manusia, Tuhan. Tapi di dalam waktu Tuhan, kami punya harapan yang penuh untuk hidup kami, Yesus. Selalu ada bersama kami, Yesus. Dan bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku.
anugerah Tuhan besar dan berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami, menuntun hidup kami sepanjang tahun 2021 ini, dari menit pertama sampai kepada hari terakhir saat ini. Sebentar lagi kami akan masuk tahun 2022. Kami percaya bahwa berkat Tuhan baru setiap hari untuk kami. Karena itu tahun 2022 pun Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Mu atas kami, berkat yang baru yang Tuhan telah siapkan bagi kami, sehingga kami semakin dapat berkarya, melakukan hal-hal yang lebih besar lagi bagi hormat kemuliaan Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami buka hati kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar siap untuk menyongsong tahun 2022 dan menikmati berkat Allah, penyertaan dan tuntunan-Mu sepanjang tahun yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar firman katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat dan ajaib. Kita sudah tiba kepada malam terakhir tahun 2021. Sekitar tidak sampai 5 jam lagi, 4,5 jam lagi kita akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2022. Saya percaya tahun 2021 kita sudah mengalami dan menikmati tuntunan, penyertaan dan berkat-berkat Allah. Maka tahun 2022 pun akan lebih dicurahkan lagi berkatnya atas kita. Amin. Karena itu kita percaya tahun 2022 adalah tahun yang baik bagi kita. Karena Tuhan kita kasih-Nya menjadikan segala sesuatu baik. Tahun yang penuh berkat Tuhan. Tahun di mana kita sepanjang 2022 akan mengalami kemenangan dan menerima berkat yang berlimpah. Sebab penyertaannya tidak akan pernah berhenti untuk kita. Amin. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, kita akan sama-sama membacakannya. 2, 3, ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Haleluya. Kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Bagaimana supaya kita mengalami kemenangan dan menerima berkat Allah, sehingga kita sungguh-sungguh akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kita dalam tahun 2022. Satu hal yang pertama yang harus tertanam dalam hati kita, kita harus mengusahakan dan merencanakan yang terbaik dan yang besar untuk Tuhan. Amin. William Carey, seorang misionaris yang menjadi bapa rohani atau rasulnya orang India, mengatakan begini: usahakanlah hal-hal yang besar untuk Allah, dan harapkanlah hal-hal besar dari Allah terlaksana dalam hidup kita. Amin. Usahakan
dan pikirkan hal-hal yang besar untuk Allah, dan harapkanlah hal-hal yang besar dari Allah. Amin. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, saudara. Dan dikatakan tadi harus bertekun dalam iman, dan tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi 3 nasihat ini menjadi pedoman kita untuk malam ini, supaya kita boleh mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Yang pertama, bertekun dalam iman. Berdiri teguh, jangan bergoncang. Dan yang ketiga, jangan bergeser dari pengharapan Injil. Ini yang menjadi pedoman kita. Karena itu saudara, bagaimana supaya kita tetap bertekun dan kita tidak bergeser dan tetap ada dalam pengharapan itu? Maka kita harus belajar dari pengalaman bangsa Israel. Yaitu yang pertama, kita harus percaya Allah yang kita sembah, yang menyertai kita, lebih besar daripada masalah, tantangan yang akan menghadang kita dalam tahun 2022. Amin. Allah yang berperang untuk kita. Ini harus tertanam dalam hati kita. Jangan pernah ragu, saudara. Sepanjang perjalanan kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa Allah yang kita sembah, yang ada bersama-sama dengan kita, yang berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Lebih besar daripada masalah, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Ini harus tertanam dalam hati kita. Jangan seperti pengalaman bangsa Israel. Mereka tidak sampai kepada berkat itu. Mereka tidak menikmati negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Padahal mereka sudah ada di perbatasan, dan bahkan sudah diutus 12 orang pengintai yang mewakili setiap suku untuk melihat betapa indahnya negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi saudara, tidak seorang pun yang masuk ke sana kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Kalau kita baca, saudaraku, di dalam Bilangan pasal 13 dan 14, karena mereka melihat bahwa penduduk Kanaan, orang Amalek, orang Enak, raksasa-raksasa yang mendiami negeri itu jauh lebih besar daripada kekuatan mereka, sehingga mereka takut. Mereka tidak melihat Allah yang ada menyertai mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut, kita akan menelan habis mereka karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi, Allah yang menyertai kita lebih besar daripada masalah yang menghadang hidup kita. Amin. Jangan sampai kita dibayang-bayangi kegagalan-kegagalan masa lalu. Ya, saya bersyukur tadi semua punya kesaksian. Inilah khasnya kita, karena kita adalah satu keluarga. Sehingga tadi katakan ada yang curhat, ada yang sharing kesaksian-kesaksian saudara. Kenapa? Ingin kita bersama-sama untuk saling mendoakan, saling mendukung, agar kita boleh meraih berkat-berkat Allah. Dan harus kita pertahankan bahwa gereja itu adalah keluarga. Ya, jadi karena itu kita saling menguatkan. Masalah satu orang boleh kita rasakan, seperti yang disampaikan firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa kita solider, kita berempati, kita saling menguatkan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai pengalaman-pengalaman masa lalu, mungkin kita mengalami kegagalan dan sebagainya, saudara, itu menghambat dan menghalangi perjalanan kita. Kita harus berdiri teguh.
Jadi sekali lagi harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita, jauh lebih besar daripada masalah tantangan yang kita akan hadapi. Amin. Jangan seperti orang Israel melihat bahwa orang enak, orang-orang raksasa itu begitu menakutkan. Masuk ke tahun 2022, sekalipun banyak orang berkata, wah tahun 2022 tahun yang tidak menentu, tahun yang belum ada kepastian. Saat ini ada ancaman apa? Virus corona Omikron, sekarang namanya mantap juga, tapi sangat menakutkan. Ya, Omikron saudara ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi bagi kita ada kepastian. Amin. Tuhan ada bersama kita, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena itu saudara, kita pasti meraih berkat Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan dan berkat berlimpah tahun 2020. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, berdiri teguh. Ya, harus kita tetap berdiri teguh. Jangan sampai goyah. Ya, kita berdiri teguh di dalam memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi karena itu Tuhan ingatkan supaya jangan menjadi orang yang tawar hati. Untuk boleh kita menghadapi setiap tantangan dan rintangan, karena memang benar bahwa ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, maka mereka harus menghadapi dan terus mengalahkan penduduk Kanaan, orang-orang raksasa itu. Tetapi Tuhan katakan kepada Yosua, ketika ia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Yang kedua, ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, jangan tawar hati. Berdiri teguh, ya. Jangan bergeser dari pengharapan ini. Itu yang harus kita tenangkan. Kita berdiri teguh, saudara. Jangan sampai bergeser. Jangan sampai bergoncang. Jangan tawar hati. Tuhan tidak menjanjikan tahun 2022 tidak ada tantangan. Sama seperti tahun 2021. Kalau ditanya, semua punya masalah dan pergumulan. Tadi dikatakan Novi bahwa 2 kali hampir mati, kan begitu kan? Itu dalam masalah kesehatan. Mungkin juga masalah keuangan ada yang lain. Dan masalah keluarga. Banyak, saudara. Tapi satu hal yang kita syukuri, kita tetap mengalami kemenangan karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita boleh ada saat ini, saudara. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan kita menginjak jam-jam terakhir tahun 2021 ini, dan kita masuk 2022, berarti Tuhan masih mau pakai kita. Karena itu tadi yang pertama saya katakan, tetap pikirkan dan usahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Jangan pernah mengatakan, saya sudah banyak berbuat untuk Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan sudah berbuat banyak untuk saya. Saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Aku mau melakukan apa lagi yang harus kupikirkan. Kuusahakan hal-hal besar untuk Tuhan. Dan kita pun juga ketika kita sudah memikirkan, mengusahakan hal besar, maka kita pun berhak mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Amin. Tuhan kita senang kalau kita berharap kepada Dia, dan Dia akan memberikan kepada kita. Hanya sekali lagi, jangan tawar hati. Karena kegagalan masa lalu akhirnya kita takut untuk merencanakan dan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Jangan seperti pengalaman gajah, saudara. Gajah itu sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, di sebuah kebun binatang atau tempat sirkus, saudara, maka gajah itu hanya diikat dengan tali yang sangat kecil. Lalu saudara,
Ketika dia diikat, sebenarnya kalau dia mau dengan kekuatan yang ada padanya, maka gampang tali itu diputuskan. Terus selesai sudah. Dan dia bisa bebas. Tetapi karena memang dari sejak kecil sudah diikat dengan tali itu, dan waktu masih kecil dia berusaha untuk keluar, meronta, melepaskan diri dari tali itu, selalu gagal dan dia merasa kesakitan. Sehingga gajah ini selalu terbayang dengan itu. Maka biarpun dia sudah besar dan sudah memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, yang dapat menghancurkan tali yang mengikat kakinya, tapi dia tidak bisa keluar lagi. Kenapa? Karena selalu dibayang-bayangi kegagalan pada masa lalu. Berapa banyak potensi kita tidak bisa kita kembangkan karena kita selalu berpikir nggak bisa. Saya sudah pernah coba, saya sudah mengalami kegagalan dan sebagainya. Tapi dengar, Yesus berkata bahwa ada 24 jam dalam sehari, bahwa Tuhan dapat mengubah segala sesuatunya. Kita harus belajar suatu, kita mulai mengharapkan, kita tidak boleh tawar hati. Kita harus berdiri teguh dan terus merencanakan dan mengusahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita harus tetap memiliki pengharapan itu. Bagaimana supaya kita dapat memiliki pengharapan itu? Jawabannya, pengharapan timbul dari pendengaran akan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi harus tekun dalam iman. Maka rahasia yang kedua dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan dan mereka menikmati keberhasilan adalah dia harus merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Tahun 2022 adalah tahun keberuntungan bagi kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan selalu memberikan keberhasilan dan keberuntungan bagi kita. Amin. Bagaimana rahasianya? Yang kedua dikatakan, tetap renungkan firman, belajar dan bertindak hati-hati. Mari mulai hari ini cinta firman Tuhan. Haleluya. Maka kita memiliki pengharapan. Jangan sampai nggak punya pengharapan lagi. Karena kehilangan uang itu kehilangan sedikit. Kehilangan harta itu kehilangan sedikit. Jangan usah menangis kalau kehilangan harta. Kalau ditipu orang nggak usah menangis. Karena itu sedikit dan besok bisa diganti oleh Tuhan berlipat ganda. Kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. Bersyukurlah. Kalau kita hari ini sehat, kata Pak Mangunso, saya sehat, berarti memiliki banyak. Haleluya, memiliki banyak. Karena kalau kita sehat, hanya makan tempe tambah garam saja, saudara, enak, saudara. Kalau udah sakit, makan daging pun juga rasanya pahit, saudara. Jadi yang sebenarnya rahasia untuk makan enak itu bukan pergi ke restoran yang paling mahal, masakan yang paling enak, tetapi sehat. Haleluya. Kalau sehat pasti masih bisa lapar. Kalau sudah sakit, udah susah membandingkan lapar atau tidak lapar, saudara. Jadi karena itu, kalau kita kehilangan kesehatan, memang kehilangan banyak. Jaga kesehatan kita supaya tetap sehat. Tetapi yang paling mengerikan adalah kalau sampai kehilangan pengharapan. Sebab kalau udah kehilangan pengharapan, kehilangan segalanya. Amin. Kehilangan segalanya, gak ada lagi apa-apa, selaku tinggal nunggu. Semangat yang patah keringkan tulang. Jadi kalau sudah tidak punya pengharapan, sebentar lagi tinggal tunggu tulangnya kering. Hanya yang ada apa? Kalau tulang sudah mengering apa? Keluhan, mengeluh, saudara. Ya, saya kena asam urat, saudara. Waduh, luar biasa sakitnya, saudara. Mengeluh, saudara. Itu artinya kering tulang, saudara. Aduh, sakit. Ya, cuma saya nggak terlalu cengeng, saudara. Padahal digerakkan saja itu kaki
Luar biasa sakitnya, saudara. Tapi saya diam-diam aja, saya bukan balik, biarpun saya nggak bisa tidur semalam, saya bilang kita rasain, nikmati sakitnya, sehingga saya tahu bagaimana sakitnya, sakit asam urat. Saudara dikasih Tuhan, kita harus memiliki pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, berarti kita memiliki segalanya. Amin. Tidak ada keluhan-keluhan, saudara. Karena itu hari ini Tuhan katakan jangan bergeser dari pengharapan. Amin. Jadi apapun yang terjadi tahun 2022, jangan bergeser dari pengharapan ini. Katakan dan dengan iman, bacakan tema kita dan kita amin, saudara, menjadi rema bagi kita. 2, 3 ya. Kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Itu pengharapan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi karena itu apapun yang terjadi mungkin hari ini kelihatannya begitu hancurnya, saudara, begitu buruknya keadaan, tapi kita tersenyum. Kita katakan kasih Kristus membuat yang begitu buruk akan berubah menjadi baik. Haleluya. Ada yang kurang buruk lagi yang dialami oleh Yusuf, saudara. Nggak ada yang kurang buruk lagi. Ya. Orang yang harusnya melindunginya justru menjualnya, ingin membunuhnya. Lalu dia berhasil, kemudian setia, kemudian difitnah, masuk dalam penjara. Tapi selama ada kasih Kristus, semua menjadi indah. Kita tahu akhir cerita Yusuf. Amin. Nah ini harus terus menjadi rema bagi kita. Karena itu jangan kehilangan pengharapan. Jangan mau digeser. Iblis mau menggeser kita dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam pergumulan, dengan keadaan-keadaan yang buruk supaya kita bergeser dari pengharapan itu. Pengharapan Injil itu. Injil artinya berita baik. Ya. Jadi bergeser dari pengharapan berita baik yang dibawa oleh Kristus kepada kita. Maunya begitu. Sehingga diberikan begitu banyak persoalan dan pergumulan. Tapi kita belajar, saudara, bahwa kita tahu bahwa akhir daripada semua perjalanan saya akan menjadi baik. Maka tersenyum. Ada suka? Haleluya. Iya. Kalau lihat masalah yang ada saat ini, lihat keadaan yang buruk, maka kita menjadi begitu tawar hati. Tetapi ketika kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan berjanji menyertai kita, Dia akan berperang untuk kita, kita tersenyum. Karena itu terus lakukan segala pekerjaan kita. Kita terus bekerja untuk Tuhan. Harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Dan usahakan hal-hal besar bagi Tuhan. Amin. Itu sudah kita lakukan dalam tahun ini. Sebelum kita masuk tahun 2022. Coba tanya, apa yang harus kuberikan untuk Tuhan? Tahun 2022. Apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Kita refleksi sebentar. Tahun 2021 aku sudah menerima begitu banyak berkat Tuhan. Apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan tahun 2021? Lalu kita bertanya kembali dalam diri kita, apa yang ingin saya usahakan untuk Tuhan? Kita harus lebih baik, saudara. Kalau tahun 2021 masih banyak waktu kita terbuang, banyak waktu kita belum kita berikan untuk Tuhan, masih banyak lowong kita atau waktu-waktu absennya kita, saudara, untuk datang beribadah kepada Tuhan, maka kita tahun 2022 harus merencanakan, aku akan beribadah kepada Tuhan, masuk dalam gereja, ikut ibadah GBI di Kayos setiap minggu, dan saya tidak mau absen karena aku tahu Tuhan sudah mengerjakan hal besar bagiku. Amin. Iya, saudara. Jadi renungkan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan bagi kita. Maka kita akan beruntung dan berhasil. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka ayat yang ketiga mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Haleluya.
dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya Pak? Haleluya. Amin. Tahun 2022, mari kita renungkan firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Tuhan katakan begini, apa saja yang kita perbuat berhasil. Kalau tadi kemana kita akan pergi, kita akan beruntung. Ya, kalau dikatakan dalam Yosua tadi ya, kamu akan beruntung. Sebab demikian kamu akan beruntung kemanapun kamu pergi. Jadi kalau kita akan selalu beruntung. Lalu yang kedua dikatakan dalam Mazmur ini, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Berdasarkan ini kita boleh katakan tahun 2022 adalah tahun yang baik bagi kita. Tahun penuh berkat, tahun penuh kemenangan, tahun kelimpahan. Tapi rahasia yang kedua, saudara, renungkan firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan dan cintai firman Tuhan. Dan kalau kita mencintai firman Tuhan, kita memiliki pengharapan. Kita berani melompat. Karena kita punya iman, punya pengharapan. Saudara, ada seekor rusa dikurung dalam sebuah kandang. Hanya sekitar 1,5 meter, rusanya besar. Dan rusa ini kalau di tempat yang terbuka atau di tempat habitatnya, maka dia bisa melompat 3 meter. Bisa melompat 3 meter. Seharusnya rusa ini hanya 1,5 meter itu gampang, nggak perlu capek, dia loncat. Tapi ternyata dia nggak berani loncat karena temboknya ini adalah dibuat dari tembok, saudara, dari beton, sehingga dia tidak dapat melihat apa yang ada di luar. Jadi karena dia tidak dapat melihat apa yang ada di luar, dia menjadi takut untuk melompat. Karena tembok itu menghalangi matanya, saudara. Sehingga dia tetap tinggal di sana, padahal sebenarnya bisa dia melompat bebas daripada kandang itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena dia tidak punya iman. Dia tidak punya keyakinan bahwa tanah yang ada di seberang tembok itu adalah tanah yang sama dengan ada dalam kandangnya. Sehingga dia takut melompat. Saudara, betapa pentingnya kita punya pengharapan, punya iman bahwa Tuhan menolong kita. Sehingga ada kalanya mungkin tahun 2022 ada tembok yang menghalangi mata kita, sehingga kita tidak dapat melihat apa yang ada di seberang sana. Namun kita berkata bahwa Tuhan juga ada di seberang sana. Sekalipun aku tidak dapat melihat, aku akan dapat melompat dan kemudian aku akan dapat melewati setiap rintangan dan tantangan yang ada. Karena tangan Tuhan selalu siap untuk menopang aku. Amin. Jadi karena itu ketika mungkin ada tembok yang menghalangi mata kita, jangan berhenti berusaha dan jangan berhenti untuk memikirkan hal besar bagi Tuhan, tetapi teruslah melangkah dan melompat untuk Tuhan. Dan kita percaya Tuhan selalu menatang kita dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mengalami kemenangan. Amin. Ini perlu, saudara, menjadi perenungan kita untuk tahun ini. Sekali lagi nasihat firman Tuhan berkata bahwa kita harus bertekun dalam iman, ya, bertekun dalam iman, berdiri teguh tidak bergoncang, dan jangan bergeser dari pengharapan. Dan untuk itu, saudara, kita boleh meraih hal-hal besar dari Tuhan. Usahakanlah hal-hal besar untuk Tuhan. Dan mari kita belajar daripada pengalaman bangsa Israel supaya kita menikmati janji-janji Tuhan. Kita harus tak percaya bahwa Tuhan yang ada bersama kita lebih besar daripada tantangan yang menghadang langkah kita. Amin. Kita tidak boleh tawar hati meskipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, kesulitan yang menghadang langkah kita. Kita tidak boleh pesimis, tetapi kita harus tetap percaya bahwa sesungguhnya
Tuhan ada bersama kita dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Dan yang ketiga, tetap saudaraku belajar seperti Yosua, diperintahkan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam kita renungkan firman Tuhan, sebab demikian kita akan beruntung, kita akan berhasil, dan apa saja yang kita perbuat dapat menghasilkan buah yang lebat. Amin. Mari kita songsong tahun 2022 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia jadikan segala-galanya baik. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Setiap waktu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, kekasih Tuhan, mari saat ini coba kita renungkan sejenak perjalanan hidup kita. Bagaimana Tuhan telah menyertai, menuntun hidup kita dari awal tahun 2021 sampai kita boleh ada dalam jam-jam terakhir tahun 2021 ini. Tuhan sudah menolong kita. Kita telah melewati badai, kita melewati kesulitan khususnya badai corona yang telah menimpa bangsa kita dan bangsa-bangsa. Berapa banyak saudara kita yang harus mengakhiri pertandingan mereka. Tugas mereka sudah selesai, tapi kita, Tuhan masih terus pelihara. Karena Dia masih punya rancangan yang indah bagimu.
Ada tugas pekerjaan yang harus kita selesaikan. Apa yang sudah aku lakukan bagi Tuhan sepanjang tahun 2021. Tuhan telah melakukan banyak hal bagiku sepanjang tahun 2021. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Kita mungkin masih kurang setia merenungkan firman-Nya, masih kurang setia untuk datang beribadah. Saat ini katakan kepada Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau berikan kesempatan bagiku untuk berubah. Dan aku akan masuk tahun 2022. Tuhan berikan kesempatan untuk memperbaiki dan memikirkan serta mengusahakan yang terbesar, yang terbaik bagi Tuhan. Coba pikirkan dan berikan komitmen. Apa yang hendak kau lakukan bagi Tuhan untuk tahun 2022. And there was a party. Beribadah sampai Tuhan katakan bertekun dalam iman. Jangan bergeser dari pengharapan itu. Berdiri teguh. Dilodi patasa patara patasai. Himara bara 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 basakatana sotonai. Hinabala bala 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 batais. Bapa, saat ini Kau mengenal setiap hati kami, dan Kau dengar setiap doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami seturut dengan janji-Mu untuk tahun 2022. Kami tak perlu takut ya Tuhan, karena Engkau kuasa-Mu lebih besar daripada tantangan yang mencoba menghadang kami tahun 2022. Biarlah saat ini Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar membuat kami tidak akan pernah tawar hati, tetapi kami akan tetap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, tahun 2022 adalah tahun penuh berkat bagi kami, tahun kemenangan bagi kami, dan tahun di mana kami berkarya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah segala berkat Tuhan. Tuhan kiranya akan senantiasa menyertai saudara. Diberkatilah ketika saudara masuk dan ketika saudara keluar, ketika saudara di ladang, ketika saudara ada di kota, ketika dalam pekerjaan dimanapun saudara berada. Tuhan selalu memberkatimu. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, ekonomimu, tetap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, ada sukacita, damai sejahtera, anak-anakmu diberkati, dan seluruh anggota keluargamu adalah Tuhan. Dijaga dan dilindungilah engkau, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat, dan teruslah layani Tuhan dengan sukacita. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dan Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya.